Perkenalkan, nama saya Timotius Leroy Kaku dengan akhiran NIM 345. Di sini saya akan menjelaskan soal siklus air atau hidrologi. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa air yang ada dalam tanah tidak pernah habis? Jawabannya terletak pada siklus air atau hidrologi. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang siklus air. Siklus air adalah proses alami di mana air bergerak melalui berbagai fase dan lokasi, termasuk atmosfer, sungai, dan tentu saja tanah. Ini adalah gambar contoh pergerakan air. Proses pertama dari siklus air adalah penguapan. Siklus dimulai dengan penguapan. Matahari memanaskan permukaan air laut, sungai, dan danau, membuat air berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Proses yang kedua adalah konveksi dan pembentukan awan di atmosfer. Uap air yang naik, mendingin, dan membentuk awan. Proses konveksi dan kondensasi ini merupakan langkah penting dalam siklus air. Proses yang ketiga adalah persipitasi. Awan yang terbentuk akan berkumpul dan akhirnya membebaskan air dalam bentuk persipitasi seperti hujan, salju, dan embun. Inilah langkah di mana air kembali ke permukaan tanah. Proses yang keempat adalah infiltrasi dan penyerapan. Saat air mencapai permukaan tanah, proses infiltrasi terjadi. Air meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tanaman atau merebes ke lapisan air tanah di bawahnya. Proses yang kelima adalah aliran permukaan dan saluran tanah. Air yang tidak diserap oleh tanah dapat mengalir di permukaan tanah atau diserap oleh saluran air tanah. Ini bisa mencakup sungai, danau, dan sumur air. Jadi, mengapa air dalam tanah tidak pernah habis? Pertama-tama, air yang meresap ke dalam tanah sering diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selain itu, sebagian besar air yang masuk ke dalam tanah juga menjadi bagian dari air tanah yang berada di lapisan air tanah. Air ini bisa tetap berada di dalam tanah dalam waktu yang lama, terus diambil dan diisi ulang melalui siklus air. Ini adalah gambar dari siklus air atau hidrologi, di mana air laut menguap, lalu membentuk awan. Lalu awan itu bergerak menuju ke daerah tinggi, lalu terjadi hujan. Ada yang turun sebagai es, ada yang turun sebagai air hujan. Kemudian air hujan itu mengalir, ada yang masuk ke dalam tanah, dan ada yang masuk ke dalam sungai, danau, dan sekitarnya. Kemudian sungai membawa kembali air tersebut ke lautan dan terjadi lagi proses tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih.